Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan salah satu materi pada mata kuliah etika dan profesi, yaitu konsep etika pada haki, paten, dan rahasia dagang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama, ada Riesta Putri Amalia, NRP 34, saya Riris Eka Sagita, NRP 38, Fikri Paramadina, NRP 42, dan Junio Fatir, NRP 46. Ada 3 topik bahasan yang akan kami bawakan. Yang pertama, definisi haki, tujuan haki, dan cakupan dari haki, di mana cakupan haki meliputi paten dan rahasia dagang. Yang pertama adalah definisi haki. Haki atau hak atas kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintahan kepada penemu, pencipta, atau pendesain atas hasil karya cipta atau karsa yang dihasilkannya. Sementara hak eksklusif adalah hak monopoli untuk memperbanyak karya cipta dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri maupun dilisensikan. Tujuan dari haki adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta pelatihan dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta sanksi-sanksi dalam penerapan haki. Yang kedua, agar peserta pelatihan dapat mengetahui prosedur penerapan haki dan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan haki tersebut. Dan yang ketiga adalah agar para peserta termotivasi untuk menciptakan hal-hal baru di bidang produk industri yang menyangkut desain, proses produksi, serta pemakaian merek sendiri. Ada 8 hal yang merupakan cakupan dari haki. Yang pertama, paten, merek dagang atau trademark. Yang ketiga, desain produk atau industrial design, informasi rahasia atau trade secret, indikasi geografis, desain tata letak, sirkuit terpadu, varietas tanaman, dan unfair competition. Namun, pada kesempatan kali ini, kami hanya akan menjelaskan tentang paten dan rahasia dagang. Untuk definisi, kedua hal tersebut akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fikri Paramadina. Baik, di sini saya akan menerangkan mengenai hak paten itu sendiri, di mana pengertian dari hak paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi atau penemuannya di bidang teknologi untuk selama kurun waktu tertentu melaksanakan invensinya atau penemuannya, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya atau penemuannya itu sendiri, di mana dalam pengertian tersebut terdapat kata-kata invensi atau penemuan, yaitu adalah ide inventor atau penemu itu sendiri yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di dalam teknologi yang dapat berupa produk atau proses. Produk di sini jelas, seperti contohnya ada paten dari Intel, yaitu produknya USB Thunderbolt Type-C, dan untuk dalam bidang teknologi telekomunikasi terdapat juga chipset yang dipatenkan oleh Qualcomm yang mendukung konektivitas 5G seperti Snapdragon 765G ataupun Snapdragon 865G yang banyak dipakai oleh produsen smartphone saat ini seperti Xiaomi dan yang lainnya. Selanjutnya, untuk yang proses, di sini terdapat contoh dari Indonesia yang bekerja di luar negeri, yang bekerja di perusahaan multinasional, yaitu Bapak Basuki Priyanto, yang telah mematenkan salah satunya algoritma heterogeneous network untuk komunikasi 4G, di mana beliau ini mendesain algoritma agar smartphone ini dapat memproses sinyal walaupun terdapat interferensi yang banyak, tapi tetap bisa menjalankan kecepatan data yang tinggi. Nah, itu adalah contoh invensi atau penemuan di bidang teknologi yang berdasarkan atas proses itu sendiri. Nah, selanjutnya, jenis-jenis invensi apakah
yang dapat dipatenkan. Nah, ini diatur dalam undang-undang, yaitu yang pertama, jika pada saat pengajuan permohonan paten invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Nah, jadi invensi atau penemuan yang akan kita patenkan haruslah tidak sama dengan yang sudah ada sebelumnya, baik itu di jurnal ataupun di paper-paper yang sudah ada. Nah, yang kedua, dapat diterapkan dalam industri, atau jika invensi tersebut dapat diproduksi dan dapat digunakan dalam berbagai jenis industri. Nah, artinya invensi tersebut atau penemuan tersebut jika berupa produk itu dapat diproduksi secara berulang-ulang. Tapi jika invensi tersebut berupa proses atau algoritma, itu dapat dijalankan berulang-ulang. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga ini yang agak sulit, yaitu mengandung langkah inventif, atau kalau penjelasannya, jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga-duga sebelumnya bagi seorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik. Nah, jadi untuk yang ketiga ini, sebuah invensi tersebut atau penemuan tersebut haruslah tidak dapat diduga-duga oleh orang lain. Contohnya seperti ini. Semua orang pasti tahu tentang pembuatan kopi, yaitu yang dibuat dari proses granulasi atau pengeringan air kopi hingga didapat serbuk-serbuknya dan diseduh dengan air panas lagi hingga menjadi sebuah kopi. Nah, orang bisa mengaku dengan teknik yang sama, tapi dalam hal ini wedang jahe instan. Prosesnya sama, tapi hal tersebut dapat dikatakan sebagai penemuan yang baru karena tidak ada di yang sebelumnya. Nah, tapi dalam hal ini harus mengandung langkah inventif. Nah, karena wedang jahe yang instan ini ya mudah ditebak lah istilahnya. Paling ya nggak jauh-jauh dari seperti kopi, seperti pembuatan kopi. Nah, itu dalam proses verifikasinya nanti akan kesulitan dalam memenuhi poin yang ketiga ini, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah masa berlaku paten. Untuk masa berlaku paten ini di Indonesia, yang menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, untuk paten yang jangka panjang itu diberikan waktu 20 tahun yang tertera di slide. Nah, untuk yang paten sederhana diberikan dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten yang sederhana. Nah, itu untuk masa berlaku paten. Nah, selanjutnya ada tata cara pengajuan paten. Nah, untuk tata cara pengajuan paten ini sendiri di Indonesia diatur sebagai berikut. Ini diambil dari web dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu yang pertama ada registrasi akun, ya di website yang tertera patendgip.go.id, lalu membuat permohonan baru yang pastinya sudah sesuai dengan ketiga syarat tadi, lalu mengunggah data-data pendukung yang dibutuhkan, mengisi formulir yang tersedia, lalu melakukan pembayaran. Ini tergantung dari jenis paten yang akan dimaksudkan, atau apakah itu paten yang jangka panjang atau paten yang sederhana. Nah, lalu jika dirasa semua sudah benar, lalu diklik selesai dan permohonan akan diproses. Dan selama pemrosesan ini nantinya akan ada review dari para reviewer yang tentunya dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, ini juga mencakup dari pertanyaan-pertanyaan
seperti yang mengandung langkah inventif atau tidak, prosesnya untuk menemukan penemuan tersebut itu bagaimana, itu nanti akan ditinjau dan dipertimbangkan apakah layak untuk diberi pelindungan paten, seperti itu. Nah, bagaimana untuk itu kan tadi di Indonesia, paten yang berlaku di wilayah lokal Indonesia. Nah, bagaimana cara mematenkan dengan secara internasional agar penemuan kita diakui dan mendapat perlindungan di ranah ruang lingkup internasional. Nah, di sini sudah ada jalannya, yaitu melalui Madrid Protocol atau Protokol Madrid, di mana Protokol Madrid adalah sebuah perjanjian internasional yang disepakati oleh negara anggota World Intellectual Property Organization atau WIPO pada tahun 1989 sebagai dasar hukum pembentukan sistem Madrid untuk pendaftaran merek secara internasional. Nah, di sini untuk mendaftarkan paten internasional itu sendiri harus melewati dari DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia terlebih dahulu, di mana syarat-syaratnya yaitu yang pertama pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia, karena kan harus didaftarkan secara lokal dulu baru diikut sertakan atau didaftarkan ke Protokol Madrid melalui WIPO. Nah, yang selanjutnya adalah pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di wilayah negara kesatuan Indonesia, nah, seperti yang poin 1 tadi. Lalu yang ketiga, pemohon yang memiliki kegiatan industri atau komersial yang nyata di wilayah negara kesatuan Indonesia. Lalu syarat objek yang dapat diajukan yaitu pengajuan permohonan internasional hanya dapat dilakukan jika pemohon telah memiliki permohonan atau pendaftaran secara nasional di DJKI sebelumnya. Nah, jadi harus didaftarkan di DJKI terlebih dahulu, tidak harus dipatenkan, tapi ada permohonan di DJKI. Nanti akan dipertimbangkan apakah bisa dilanjutkan ke ranah internasional atau tidak. Nah, untuk masa berlakunya untuk yang paten internasional ini menurut buku panduannya yang sudah disediakan di laman DJKI itu 10 tahun dengan perpanjangan tidak terbatas setelahnya. Jadi setelah 10 tahun akan dapat diperpanjang lagi. Nah, ini adalah tata cara pengajuan paten internasionalnya yang melalui DJKI lalu ke WIPO. Nah, di sini terdapat 3 tahap. Yang pertama, mengajukan pendaftaran merek internasional dengan syarat memiliki merek dasar berupa permohonan pendaftaran atau merek yang terdaftar di Indonesia. Nah, lalu baru dapat dilakukan validasi atau sertifikasi permohonan pendaftaran merek kepada WIPO. Nah, di WIPO sendiri itu akan melakukan pemeriksaan formalitas, mencatatkan dan mengumumkan permohonan pendaftaran internasional dalam registrasi, menerbitkan sertifikat pendaftaran, dan mengirimkan permohonan tersebut ke negara tujuan, atau istilahnya dalam hal ini DJKI, pemohon melalui DJKI mengisi filing di WIPO sebagai pemberi paten atau pelindungan paten secara internasional. Nah, setelah itu kan mengirimkan permohonan ke negara tujuan. Nah, yang dimaksud di sini adalah karena kan ruang lingkup perlindungan dari WIPO ini mencakup anggota dari WIPO. Jadi paten tersebut akan berlaku di seluruh anggota WIPO, di mana untuk anggota WIPO per Mei 2019 itu
terdapat 191 negara. Ya, jadi filing tersebut akan disebar ke 191 negara tersebut dan akan memasuki tahap ketiga, yaitu ruang lingkup perlindungan permohonan pendaftaran merek internasional akan ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan substantif sesuai dengan UU atau undang-undang nasional yang berlaku di negara tersebut dengan jangka waktu paling lama 12 sampai 18 bulan. Nah, seperti itu. Itu merupakan tata cara pengajuan paten internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rahasia dagang. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, pada pasal 1 menyatakan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan kerahasiaannya dijaga oleh pemilik rahasia dagang. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa rahasia dagang tidak membatasi objek informasi di bidang teknologi semata, namun juga mencakup informasi non-teknologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai lingkup perlindungan rahasia dagang. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 menyatakan bahwa lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Selanjutnya yaitu mengenai prosedur perlindungan rahasia dagang. Untuk mendapatkan perlindungan rahasia dagang tidak perlu diajukan pendaftaran, karena undang-undang akan secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia, bernilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya, kecuali untuk lisensi rahasia dagang. Lisensi rahasia dagang harus dicatatkan ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, perlindungan rahasia dagang akan didapatkan secara otomatis selama rahasia dagang tersebut dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Selanjutnya yaitu mengenai hak pemilik atau pemegang rahasia dagang. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang menyatakan bahwa pemilik atau pemegang rahasia dagang memiliki hak untuk yang pertama yaitu menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya. Yang kedua yaitu memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersil. Berdasarkan pasal ini, dapat diketahui bahwa pemilik rahasia dagang mempunyai hak monopoli untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dalam kegiatan bisnis untuk menghasilkan keuntungan ekonomis. Ketentuan ini juga berarti bahwa hanya pemilik rahasia dagang yang berhak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang yang dimilikinya melalui perjanjian lisensi. Selain itu, pemilik rahasia dagang juga berhak melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang yang dimilikinya kepada pihak ketiga apabila penggunaan tersebut dilakukan untuk kepentingan yang bersifat komersil. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan antara paten dan rahasia dagang. Yang pertama yaitu paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Sedangkan untuk rahasia dagang tidak memiliki batas waktu perlindungan. Selama pemilik rahasia dagang menjaga rahasia dagangnya dari akses publik, selama itu pula rahasia dagang akan terlindungi. Yang kedua, paten harus didaftarkan di institusi pemerintahan agar mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan rahasia dagang tidak mensyaratkan untuk didaftarkan di institusi pemerintahan tertentu.
Yang ketiga, pemohon paten diwajibkan untuk mengungkapkan penemunya secara detail kepada publik dalam permohonan patennya. Sedangkan untuk rahasia dagang karena tidak diwajibkan untuk daftarkan ke institusi pemerintahan, sehingga tidak diwajibkan pula untuk mengumumkan kepada publik mengenai penemunya. Selanjutnya yaitu mengenai kelemahan perlindungan rahasia dagang. Perlindungan rahasia dagang tidak berlaku apabila terdapat teknologi baru yang sama dengan yang dirahasiakan namun dengan itikat baik, misalnya melalui penelitian sendiri. Jadi apabila si B melakukan penelitian sendiri dan hasil penelitian dari si B tersebut menghasilkan sesuatu yang sama seperti yang dirahasiakan oleh si A, maka rahasia dagang si A ini sudah tidak berlaku lagi. Selanjutnya yaitu pihak lain mempelajari, menelaah dan menganalisis rahasia tersebut atau melakukan rekayasa ulang atau yang disebut dengan reverse engineering. Tindakan rekayasa ulang atau reverse engineering menurut Undang-Undang Rahasia Dagang adalah suatu tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada. Saya Junio Fatir Anansyori akan menjelaskan tentang contoh kasus dari hak paten. Pertama, sebuah makanan, jika rasanya enak, disukai orang, pasti memiliki suatu teknik khusus atau resep rahasia khusus, yang tentunya tidak boleh sampai orang lain tahu, pihak lain tahu, lawan bisnis, karyawan, dan bahkan ex-karyawannya. Nah, sekarang, bagaimana caranya untuk melindungi resep atau teknik rahasia ini agar tidak sampai bocor keluar, bahkan hingga karyawan atau ex-karyawan yang pernah bekerja di dapur? Nah, baik. Yang pertama, setelah kita mendengarkan presentasi ini adalah tentu mendaftarkannya agar memiliki perlindungan paten. Nah, di satu sisi, hal ini adalah hal yang benar. Karena apa? Jika terbukti pihak lain mencuri atau meniru dari resep rahasia atau teknik rahasia yang sudah dipatenkan, maka kita akan mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, yang mana kita bisa mencegah lebih banyak pihak atau lebih banyak orang untuk mencuri resep rahasianya. Tapi dalam sisi lainnya, mendaftarkannya ke paten itu merupakan hal yang kurang baik. Karena apa? Saat kita mendaftarkannya ke paten, maka ada hal-hal yang harus dibocorkan ke badan paten atau tempat untuk mendaftaran paten. Di sini bisa berpotensi memunculkan kebocoran. Nah, tapi untuk perusahaan-perusahaan besar, mendaftarkan paten adalah hal yang penting. Karena apa? Perusahaan besar tidak ingin adanya kebocoran keuntungan hanya karena kebocoran resep, atau kompetitor bisa mengikuti apa yang sudah dikembangkan selama perusahaan itu berjalan. Nah, di Indonesia, perlindungan rahasia dagang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang atau UU Rahasia Dagang. Kita sebagai pelaku usaha, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kerahasiaan dari teknik atau resep rahasia tersebut. Pertama adalah, yang paling mudah dilakukan adalah, jangan sampai karyawan atau orang luar masuk dapur. Urusan dapur yang vital hanya boleh dilakukan oleh keluarga atau orang-orang yang terpercaya. Dengan cara ini, kerahasiaan teknik atau resep bisa dijamin dengan lebih baik, karena orang lain tidak bisa melihat, tidak bisa meniru apa yang sudah dilakukan dalam resep atau teknik tersebut. Nah, contoh kasus selanjutnya adalah dari Apple, yaitu fasilitas Slide to Unlock. Ya, itu adalah fasilitas untuk membuka HP, membuka Android, membuka smartphone hanya dengan slide atau menggeser layarnya ke atas. Nah, Slide to Unlock ditemukan oleh Apple pada tahun 2007 Januari, pada saat peluncuran iPhone perdana. Slide to Unlock terdaftar di United States Patent and Trademark Office dengan nomor D675
639. Ya. Apple juga mendaftarkan paten bernomor D675612 dengan deskripsi ornamental design of an electronic device. Nah, Samsung mengcopy atau mensalin slide to unlock ini kepada produk-produknya. Nah, yang mana Apple tidak menerima bahwa hal ini bisa dilakukan oleh Samsung. Akhirnya, Apple menuntut Samsung ke pengadilan bahwa Samsung telah mencuri atau menggunakan slide to unlock tanpa izin atau tanpa membayar royalti daripada Apple sendiri. Nah, karena Apple sudah mendaftarkan slide to unlock ke badan paten yang ada di Amerika, akhirnya Apple bisa memenangkan gugatan tersebut yang menyebabkan Samsung harus membayar denda hingga 1,6 triliun rupiah. Bagi perusahaan besar, untuk menghindari hal-hal seperti ini, yaitu pengadilan tentang paten, alangkah baiknya perusahaan tersebut jika ingin meluncurkan teknologi baru atau fasilitas baru, maka harus mengecek ke badan paten setempat apakah paten tersebut sudah ada atau belum. Dan yang kedua adalah, jika sudah ada paten, maka harus melakukan kreasi tersendiri agar tidak bisa dikenakan oleh paten yang sudah didaftarkan oleh perusahaan yang sudah memiliki paten tersebut sebelumnya. Nah, langkah terakhir adalah jika sudah terdaftar patennya dan tidak bisa diubah-ubah lagi, maka perusahaan tersebut alangkah baiknya membayar royalti ke perusahaan yang sudah mendaftarkan paten tersebut atau pihak yang sudah mendaftarkan paten tersebut agar di masa depan tidak terjadi gugatan yang mana bahkan menyebabkan fee atau penalti-nya malah lebih besar daripada seharusnya dia membayar paten tersebut. Itulah presentasi dari kelompok kami mengenai konsep etika pada haki, paten, dan rahasia dagang. Terima kasih untuk teman-teman telah memperhatikan sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.